Siapa yang berani hidup berarti berani menghadapi ujian dan cobaan. Dari mulai kecil kita sudah diuji, apalagi jadi laki-laki nih, berat kali ujiannya. Waktu kecil dimarahi emak, agak besar sedikit dimarahi ayah, mulai besar dimarahi guru, sudah tua dimarahi bini. Betul Pak? Mengaku lah orang. Tapi malam ini semuanya happy, semuanya senang, semuanya bahagia. Bahagia kita bukan karena harta, bahagia kita karena kita berkumpul malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli ketam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Itu yang paling kuat jawabannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, Bapak Adlin Tambunan. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam, pemimpin yang adil dan amanah. Bapak-bapak pejabat PTPN 4, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir dan batin. Hadir juga bersama kita Bapak Kapolres, Bapak Komandan Brigif 7, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema pengajian kita malam ini, kalau hidup terasa berat, perbaiki ibadah, maka Allah memperbaiki hidupmu. Nampaknya dari judulnya ini, jamaah ini banyak masalah. Tapi kalau saya tengok dari senyumnya waktu saya pancing pakai pantun tadi, senyumnya lepas, itu nampaknya tidak ada masalah dan tidak ada utang. Nah, tengok ketawanya lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Oh, banyak kali utang tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hidup ini pasti ada cobaannya, betul Bu? Hidup ini pasti ada ujiannya, betul Pak? Berani hidup
berani menghadapi cobaan. Takut menghadapi cobaan, jangan hidup. Takut hidup, mampus saja. Betul? Oh, main betul-betul lagi orang. Siapa yang berani hidup berarti berani menghadapi ujian dan cobaan. Dari mulai kecil kita sudah diuji, apalagi jadi laki-laki nih, berat kali ujiannya. Waktu kecil dimarahi emak, agak besar sedikit dimarahi ayah, mulai besar dimarahi guru, sudah tua dimarahi bini. Betul Pak? Mengaku lah orang. Tapi malam ini semuanya happy, semuanya senang, semuanya bahagia. Bahagia kita bukan karena harta, bahagia kita karena kita berkumpul malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Ini kunci yang pertama, bahwa hidup ini ada ujiannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapalah aku ini banyak kali ujian cobaan Pak Ustadz, berangkat tadi dari rumah kempes pula ban, sampai di tempat pengajian hilang selop, pas mau pulang hilang helm, nggak lama hilang bini. Itu perasaan kamu aja Besti. Kau sangka kau lah yang paling berat ujian. Enak Ustadz Somad ya. Ustadz Somad kemarin pergi ke Lombok, hari ini datang ke Medan, malam ini datang ke Sipis-Pis, besok terbang ke Binjai, nanti pulang ke Pekanbaru. Aku Pak Ustadz, gak bisa aku pergi jauh-jauh, gak bisa aku jumpa orang. Kenapa kau gak bisa jumpa orang? Bebisul mukaku Ustadz, malu aku sama orang, itu maka aku duduk aja di rumah. Kau pikir aku gak ada masalah? Aku dari tadi gak duduk, kenapa? Pantatku pula bebisul. Jadi orang yang duduk merasa enak orang berjalan, yang orang berjalan merasa enak orang duduk. Enak Ustadz Somad itu ya, pentasnya tinggi, panjang ke belakang, Bapak Wakil Bupati di belakang, pejabat-pejabat PTPN di belakang, Ustadz Qori kita di belakang, Ustadz Somad maju ke depan, aku berdiri, kalian duduk. Tahu kalian gimana rasanya di atas ini? Gamang, macam-macam mau jatuh ini ke bawah. Kadang kita menengok orang enak, betul? Enak kali mereka, hebat mereka. Mereka ini kelas VVIP, very very important person. Nanti habis acara ini, duduklah kalian di tempat bapak-bapak pejabat, bapak Kapolres, bapak Wakil Bupati. Duduklah situ, biasa aja. Di sini Pak Ustadz, nanti habis acara ini, berdirilah kalian sini, tengok ke bawah, macam berdiri menengok liang lahat. Enggak ada apa-apanya. Yang kita sangka enak, yang kita sangka hebat, yang kita sangka mantap. Yang mantap, yang hebat itu adalah tempat kita yang sudah dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tengok tempat orang. Kunci hidup ini adalah jangan tengok tempat orang. Orang ini banyak menengok tempat orang lain, tidak mensyukuri tempat dia. Maka muncullah kata-kata hikmah. Apa kata mereka? Hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang naik mobil mewah lewat jalan tol dari Lubuk Pakam ke Tebing Tinggi. Ditengoknya ada sawah, di tengah sawah ada pondok, di dalam pondok ada petani sedang makan sambal belacan, gulai terong sama jengkol. Apa kata orang yang naik mobil? Enak kali dia makan jengkol, aku sudah dilarang takut tersumbat paralon. Enak kali dia makan ikan asin, aku sudah nggak boleh lagi karena darah tinggi. Enak kali dia minum teh,
aku sudah tak boleh kena diabetes mellitus. Enak kali dia makan emping melinjo, aku tidak boleh lagi karena sudah asam urat. Kata dia di dalam mobil mewah, menengok orang makan di tengah sawah. Orang yang di tengah sawah itu pun menengok orang naik mobil. Apa kata mereka? Bang, bahagia kali lah orang itu pakai mobil ya. Padahal mobil itu pun kredit. Jadi bunyi klaksonnya kedengaran. Kredit, kredit, kredit. Lalu yang bahagia itu yang mana? Yang di mobil bahagia kalau mensyukuri nikmatnya, dan yang di tengah sawah pun bahagia kalau mensyukuri nikmatnya. Yang bahagia itu adalah orang yang kalau mendengar pengajian, kalau dengar baik-baik, kalau tidur baik-baik. Jangan tidur ayam. Nanti pas pulang ditanya sama lakinya, apalah kata Ustaz Somad tadi? Kata Ustaz Somad, yang bahagia itu orang yang bercukur, bang. Ditanya ya kawannya, aku, kata biniku, agak lain ceramah Ustaz Somad malam ini. Apa kata dia? Kata dia orang yang bahagia itu orang yang bersyukur. Yang betul adalah yang bersyukur. Maka semuanya balikkan kepada Allah. Alhamdulillah. Bu, ya, itu yang cantik itu anak ibu. Alhamdulillah. Itu laki ibu. Innalillah. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Kita bersyukur malam ini masih hidup. Kawan kita yang kemarin malam sudah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bersyukur malam ini masih sehat. Kawan kita terbaring di ruang ICU. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat penyakitnya sehat. Kita masih diizinkannya naik motor. Kawan kita motornya baru ditarik leasing. Kita masih diberikannya bisa tersenyum ketawa. Kawan kita duitnya banyak tak bisa ketawa. Kenapa? Karena sakit gembung sudah sebulan tak bisa kentut. Betul bu? Oh, betul pula kata orang. Ini ada kamera di atas. Tolong yang ada handphone pakai senter, nyalakan senternya. Yang tak ada senter, beli senter yang berkelip-kelip di belakang. Nyalakan senternya supaya nampak nanti di syuting dengan kamera drone dari atas. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udah cukup, jangan lama-lama. Ini musim panas, ketiak basah. Emang kita sur aja. Kawan di sebelah udah pingsan. Cemanalah perasaan kau waktu berselawat sama Ustaz Somad tadi? Entah menggap kurasan. Mau ku tarik napas payah, mau ku hembuskan payah. Akhirnya begini aja lagu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat penyakitnya, yang dililit utang dilepaskan dari riba, yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik, soleh solehah. Ku tengok yang bilang amin udah berlaki berbini semua. Apanya maksud orang ini? Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami. Betul Bu? Itu kata ibu-ibu. Kalau kata bapak ini untuk kami pun tak apa-apa Pak Ustadz. Jangan kalian macam-macam. Bini kalian di sini.
Tak ada biniku ikut, memang tak ikut, tapi intelnya ada di sini. Hati-hati kalian pulang nanti. Nah, jadi kalau berat hidup, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama. Kebetulan agama kita Islam, maka baliknya kepada ajaran Islam. Ujian hidup berat, tak sanggup, akhirnya pakai ganja. Tak punya duit beli ganja, beli kecubung. Tak punya duit beli kecubung, mabuk Pertamax. Dibeli Pertamax sebotol, dihisap. Tak juga punya duit, akhirnya mabuk lem kambing. Tahulah mabuk lem kambing, dihisap hari ini, seminggu lagi baru mabuk. Mabuk dile namanya. Berat menghadapi hidup, akhirnya pergi dugem. Tahu arti dugem? Duduk sambil gemetar. Berat menghadapi hidup, akhirnya buat maksiat dan dosa. Tugas Pak Polres berat. Kenapa? Karena jumlah polisi tak seimbang dengan jumlah kriminal di Indonesia. Mau diangkat polisi-polisi baru, negara tak sanggup menggaji, kurang duit. Maka cara solusi tidak lain tidak bukan adalah masyarakat kembali ke jalan Allah. Mudah-mudahan yang silap salah di masa lalu bertaubat nasuha. Gimana cara taubat nasuha itu Pak Ustadz? Mandi tahu? Apa pula tauco? Mau makan aja orang. Mandi taubat. Mandi taubatnya di mana Pak Ustadz? Di rumah, di toilet, di kamar mandi, di dalam bak, di kolam renang, boleh. Saya Pak Ustadz, ini di daerah Sipis-Pis nih ada tempat arung jeram kan? Saya sebetulnya pura-pura nanya aja. Coba tulis di YouTube itu, UAS arung jeram. Nampak kalian video aku di Sipis-Pis? Ada, masih ada. Tanggal 22 Januari 2022. Ustaz kok tahu? Tadi baru aku buka YouTube. Ustaz Abdul Somad, perahunya hampir terbalik, kata dia bilang. Padahal waktu itu tuh nggak ada kejadian macam itu. Memang pandai kali lah orang tuh buat berita biar ditonton. Kenapa berbunyi juga lagi nih? Tapi udah tadi ambil gambar. Ini ujian juga lah ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang masyarakat PTPN 4, bagi daerah Sipis-Pis, siapa yang mau mandi taubat, bagus di tempat arung jeram itu. Masuk, cari tempat yang paling dalam. Bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Setuju Bu? Setuju pula orang ini, mati kita. Setelah bersih, sholat sunat taubat. Caranya usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aku Pak Ustaz tak pernah belajar sembahyang, gak tahu aku Allah iftitah Allahu Akbar kabiro. Udah langsung Fatihah aja. Fatihah pun aku hafal baru bismillah aja. Mak parah kali kau ah. Ya udah bismillah aja kau ulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bagi mu'allaf atau yang baru taubat, belum hafal Al-Fatihah, ulang bismillah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cepat hafal Al-Fatihah. Amin. Ayat ada kau hafal, sedang Fatihah aja aku tak hafal Pak Ustaz, apalagi ayat. Ya udah langsung kau ruku. Allahu Akbar. Bisa subhana rabbiyal azimi, tak hafal Pak Ustaz. Udah diam aja. Diam aja. Ruku aja udah diam aja. Dah. Sami Allah, bisa Sami Allah, bisa Pak Ustaz. Sami Allahu Akbar. Mak parah kali orang ni. Sami Allahu liman hamidah. Pendek. Ini ada pula yang ku dengar Sami Allahu liman hamidah. Rupanya nama bininya Bu Hamidah. Mohon maaf ya Bu Hamidah. Hafal Rabbana lakal hamdu? Tidak Pak Ustaz. Udah diam aja. Sembahyang apa nama ini? Sembahyang diam. Dah habis itu sujud. Allahu Akbar. Bisa kau sujud?
Subhana rabbiyal a'la, pangkalnya aja, udah subhanallah aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duduk antara dua sujud, Allahu akbar. Panjang itu doanya, 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak hafal Pak Ustaz. Ya udahlah, diam aja. Sementara hafal, karena itu bacaannya tidak rukun, tidak wajib. Bacaannya sunnah. Yang rukun itu Al-Fatihah. Tak hafal Fatihah, baru masuk Islam, baru tobat, bismillah 7 kali, tak juga bisa, mati aja lah. Payah kali lah pula. Sujud lagi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Habis itu duduk tasyahud, at-tahiyatul, tak hafal at-tahiyatul Pak Ustaz. Salawat rukun. Salawat Pak Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habis itu salam. Salam bisa Pak Ustaz. Salam bisa, kan selalu aku assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu beristighfar, astaghfirullah rabbal baraya. Aku tak bisa istighfar macam Ustaz, pakai lagu-lagu tu nggak bisa Pak Ustaz. Tak usah pakai lagu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Aku nggak bisa bersuara Pak Ustaz. Tak usah bersuara. Tapi istighfar pelan-pelan. Saya tengok ni banyak beristighfar ni macam dapat tempe mendoan panas. Apa kata dia? Coba bayangkan ada pegawai kabupaten, bupati menghadap Bapak Wakil Bupati Serdang Bedage. Ini pegawai ini salah, mau minta maaf dia. Pak Wakil Bupati, aku kata Pak Wabu, panggilnya Satpol PP, Joko campakkan ini. Kita minta maaf lah, maafkan silap salah saya, maafkan atas segala kekhilafan saya, maafkan. Mudah-mudahan dengan sholat sunat taubat, istighfar tadi, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita insya Allah. Siapa di antara ibu, bapak, ibu ini yang tak berdosa? Angkat tangan. Yang tak berdosa itu cuma 3. Pertama, bayi yang belum akil balik, yang belum tumbuh gigi, bukan yang udah hilang gigi. Ustaz Somad ini nggak enak ceramahnya, nyindir-nyindir terus. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad ini satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Bapak ibu yang merasa kurang enak badan, agak meriang, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Udah hidup pun mesinnya, tinggal nunggu kita aja lagi. Itulah mobil gratis, syaratnya cuma 2, sakit mati. Memang luar biasa PTPN 4 ini, siap semua. Jangan kain kapan pun udah disiapkan orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah kita beristighfar, memperbaiki diri kita. Suami saya itu dulu Pak Ustadz, kalau bercakap kasar, sombong, angkuh, mentang-mentang dia yang punya duit. Tapi setelah belakangan ini Pak Ustadz, setelah sering mendengar ceramah Ustadz, dia di rumah sekarang diam. Kenapa dia diam? Stroke Pak Ustadz. Aku beranak kecil ditinggalkannya Pak Ustaz. Aku menyusukan anak di rumah ditinggalkannya Pak Ustaz. Pergi dia jalan sama kawan-kawannya, ke sana kemari, pergi ke sana kemari. Ingat, jangan terlalu akrab sama kawan. Kenapa? Kita mati, kawan makan ayam. Betul. Akrab sama kawan bukan main. Kalau kawan menumpahkan jus, tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau bini tersilap sikit, mana mata kau tadi?
Padahal kalau sampai masa genting, masa sulit, masa susah, masa payah, terbaring di rumah sakit, yang menyuapkan bubur ayam kawan apa bini? Wah, mengaku semua orangnya. Apa? Untunglah ibu nih baik-baik. Ini baik-baik semua ibu nih kan. Mereka lah yang menyuapkan lakinya. Apa kata dia? Sabar ya bang, sabar bang. Insya Allah tak sampai seminggu lagi selesai nih bang. Dinyanyikannya pula di telinga abang itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Usahlah kau nyanyikan. Sedih kan? Sekarang memang kau gagah perkasa, sekarang kau memang sang juara, tapi sampai masanya kau tua dan tak berdaya. Dan saat itu masih ada bidadari surga yang setia. Bukannya so sweet gitu ya. Tengoklah abang-abang tentara yang gagah perkasa. Ibu mau cari menantu, inilah orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika hidup kita susah, ketika hidup kita sulit, ketika hidup kita payah, jangan mengadu ke Facebook. Ini banyak orang sekarang asal susah ngadu ke Facebook. Facebook pula pagi-pagi bertanya, apa yang kau pikirkan hari ini? Setiap hari bertanya, asal dibuka, apa yang kau pikirkan hari ini? Orang pula suka kali menjawab Facebook. Yang kupikirkan, langsung pagi-pagi diceritakannya, ini pahit kali, lupa biniku mengasih gula. Langsung di komen kawan-kawan, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Hidup ini sebetulnya tak susah, hidup ini sebetulnya tak payah. Yang payah itu adalah memikirkan cakap orang. Betul bu? Ngaku semua. Saya kalau menengok jamaah di kanan, oke, masih masuk akal. Menengok jamaah di kiri, oke, masih. Tapi menengok jamaah yang di belakang sana, bingung juga aku. Apa yang mau dicari orang itu? Iya kan? Tapi kita nggak bisa tahu apa paham pikiran orang. Kalau yang di depan ini mungkin alasannya, aku mau ku tengok betul macam mana muka Ustadz Somad itu, kata orang belakang. Kalau kata orang di belakang, tidak, aku mukanya nggak penting kali sama aku. Yang penting gimana aku bisa mendengar dengan tenang sambil aku berasap-asap, kata dia. Sambil aku makan ini bakso bakar ini, kata dia. Jadi kita tidak perlu mengomentari orang, betul? Tenang bang, lanjutkan kegiatan kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama orang itu masih benar menurut Al-Quran, benar menurut hadis Nabi, benar menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia saudara kita. Memang betul-betul hebat panitia malam ini. Pandang ke kiri ambulan, pandang ke kanan pemadam kebakaran. Siapa yang hatinya panas terbakar, datang ke situ. Pak, tolong semprot aku. Menyala aku rasanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang betul-betul lengkap. Memandang ke kanan kebakaran, memandang ke kiri kesehatan, memandang ke depan ada pula pondok durian di tengah itu. Itu teknisi sound system. Jangan macam-macam sama dia. Kalau sampai orang tuh marah sama saya, hilang. Disinilah nyawa saya. Sini. Kalau sampai dimainkan orang itu, masih hidup lagi. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ini acara sebesar ini, seandainya cuma bapak general manager, seandainya cuma bapak wakil bupati, seandainya cuma pejabat-pejabat, apa bisa acara ini terwujud? Mana bisa. Tapi mereka tidak tampil ke depan, tidak mereka duduk di atas, dan mereka tidak diminta oleh protokol. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang lampu. Tidak ada. Tapi pemasang lampu ini penting apa tak penting? Penting.
Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari teknisi drone. Enggak ada. Tidak semuanya mesti tampil ke depan, tapi pahala yang paling besar. Walaupun yang ceramah Abdul Somad, yang berdiri paling tinggi Abdul Somad, tapi boleh jadi yang paling ikhlas, yang lebih dulu masuk surga adalah saudaraku yang ada di kegelapan di balik-balik rumput sana. Betul? Apa pula betul? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Bagus. Asal saya berselawat, saya dengar. Pas saya berhenti, ada pula suara itu. Rupanya ada backing vokal dari belakang. Apa nama grupnya ini Pak Ustaz? Al-Helwa, Ustaz. Hah? Al-Helwa. Helwa. Al-Helwa. Helwa. Iya, Ustaz. Helwa itu bahasa Mesir artinya indah dan mantap. Nah, jadi kalau ditanya orang, kalau sampai nanti kita ke Mesir, insya Allah panjang umur, sehat badan, jalan-jalan kita ke Mesir. Ongkos tanggung masing-masing. Pas sampai di Mesir ditanya sama orang Mesir. Sampai di Mesir tanya sama orang Mesir, "Kaif halak?" "Tolu halak." Kaif halak itu artinya apa kabar? Biado, ya. Kaif halak katanya, apa kabar? Izayyak. Alhamdulillah bi khair. Terus ditanya, rakyat Mas, kalau bahasa kampung kita, what is your opinion about Egypt? Jawabannya helwa. Helwa artinya bagus, mantap. Jadi ini memang grup yang bagus dan mantap, luar biasa. Anda mau acara akikah, Anda mau acara walimah, Anda mau pindah rumah, Anda mau nikah atau mau nikah lagi, hubungi segera grup Nasib Hadrah Helwa. Hubungi nomor kontak berikut. Masalah royalti nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah, nanti insya Allah videonya kita potong, akan kita upload di Instagram Ustaz Somad yang followernya 9 juta itu. Sombong kali lah, maksudnya yang belum follow lah. Yang sudah follow angkat tangan. Hai guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu. Oh, Ustaz Somad itu main medsos juga rupanya. Of course. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada Twitter, ada TikTok, ada semua. Tapi saya tak ada passwordnya. Maka jangan kakak-kakak, abang-abang marah kalau di DM tak dibalas. Apa Ustaz Somad itu? DM ku tak pernah dibalas, message tak pernah dibalas, komen pun tak pernah dibalas. Aku tak tahu passwordnya. Kenapa Ustaz tak tahu passwordnya? Kalau aku tahu passwordnya, jadi masalah hidup. Bayangkan kalau pas ku buka, tiba-tiba ada komen, "Ustaz, pinanglah aku dengan bismillah." Apa enggak? Apa enggak hancur aku? Makanya lebih bagus aku tak tahu passwordnya. Kitalah yang menyadari apa yang paling bahaya bagi hidup kita. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka. Siapa orang celaka? Orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Semakin tinggi pohon kayu, makin tinggi resikonya. Betul? Jadi pohon durian, anginnya kencang, batangnya terbelah. Jadi rumput diinjak-injak. Terus mau jadi apa kalau tidak ada resiko hidup ini? Jadi cacing, ditangkap orang untuk mancing. Jadi ikan boleh ditangkap orang, sama-sama cari rezeki. Ikan itu punya anak, anaknya mau makan, dia cari makan. Yang mancing pun cari makan juga. Yang mancing berdoa, "Ya Allah, dapatkulah ikan." Kata ikan itu, "Ya Allah, dapatkulah tukang pancing." Karena kebetulan ikan paus. Jumpa orang ini. Yang ini cari ikan, yang ini cari makan. Sama-sama berdoa, "Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar." Amin. Almarhum laki kalian. Hidup ini penuh dengan resiko. Tapi kalau kita serahkan semuanya kepada Allah,
hati kita menjadi lapang. Kenapa? Karena kita bisa berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Seorang suami meninggal, mati, yang tidak akan mungkin hidup lagi. Lalu kemudian datang orang kepada istrinya. Istrinya tak menangis, istrinya tegar, setetes air mata pun tak menetes. Pas ditanya, kenapa ibu tak menangis? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia milik Allah, Pak Ustaz. Sekarang diambil Allah. Sudah lama aku tunggu, ambillah ya Allah. Tapi ada orang yang menangis sampai berurai air mata, habis tisu 3 kotak. Pas ditanya, kenapa ibu menangis? Warisannya sedikit kali. Tidak semua air mata itu air mata kesedihan. Ada juga air mata. Kenapa setiap air mata itu selalu dikaitkan dengan buaya? Kenapa tak air mata cicak? Kenapa tak air mata toke? Karena rupanya kita ini kalau kepanasan berkeringat, keluar keringat dari pori-pori. Ustaz kok tahu? Kalian pikir pakai ulos ini tak panas? Panas ini. Tapi demi membahagiakan orang. Coba tadi kalau saya gulung, saya lipat, saya letakkan di situ. Kayak mana perasaan pejabat-pejabat PTPN? Kata hati orang itu, mak, apanya Ustaz ini? Diletakkannya pula. Maka aku membahagiakan orang. Walaupun kita kepanasan. Sudah kubawa tadi sorban dari rumah. Nggak laku di sini, kecil kali. Apalah Ustaz Somad ini? Di mana-mana ceramah, pakai peci merah, pakai sorban merah, pakai baju putih. Sampai kami bingung, di mana lah ini? Kecuali di sepis-pis. Belum tahu judulnya, belum dengar ceramahnya, baru nengok sampulnya, baru nengok covernya, baru tengok thumbnailnya, orang sudah tahu. Ini di mana? Sepis-pis. Dari mana kau tahu? Dia pakai ulos. Begitu hebatnya PTPN 4. Sampai di pagar besi. Sebelah kiri tentara, sebelah kanan polisi. Di depan pula, ini apa nih Pak? Satpam. Masya Allah, 3 lapis pengawasan. Ini mohon maaf ya, jangan tersinggung. Si pis-pis ini aman apa nggak aman? Aman kan? Alhamdulillah. Soalnya saya yang kupikirkan cemana pulangnya nanti ini. Aman insya Allah. Saudara yang dimuliakan. Terus kenapa main pagar-pagar ini? Ini khawatir Ustaz Somad diserang sama gerakan emak-emak radikal garis keras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita hidup ini apa aja ujiannya? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kamu dengan sedikit. Bukan banyak ujian yang dikasih Allah. Sedikit ujiannya apa? Minal khauf. Takut. Itulah ujian yang pertama. Ujian yang pertama adalah takut. Yang laki-laki takut tak sekolah. Yang udah sekolah takut tak bisa kuliah. Yang udah kuliah takut tak bisa kerja. Yang udah kerja takut tak dapat bini. Yang udah bini takut tak punya anak. Yang udah punya anak takut anaknya laki-laki semua, tak ada anak perempuan macam aku. Takut. Yang perempuan pula takut laki dilarikan pelakor. Betul Bu? Suara hati mereka Pak. Walaupun di rumah mereka bercakap, alah laki macam kau nih diambil orang 1000 bisa. Tapi malam nih pas kutanya, takut Bu? Betul katanya. Saudaraku, makanya Bu, kalau Ibu takut mereka dilarikan pelakor, balik dari sini, ikatkan dia ke tabung gas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang pertama adalah takut. Saya datang ke terapi yang selalu mengusuk, memijat orang. Pak terapi. Ya. Pak terapi pula saya bilang. Pak pijat kusuk terapi. Ya. Sebetulnya apa yang bahaya nih Pak terapi? Apakah gula itu bahaya? Apakah santan itu bahaya? Apakah kambing itu bahaya? Katanya kambing mengandung kolesterol. Itu bohong Pak Ustaz.
kambing tidak ada yang mengandung kolesterol. Yang betul adalah kambing mengandung anak kambing. Jadi yang bahaya itu apa sebetulnya? Terlalu takut. Akhirnya karena terlalu takut, terlalu cemas, terlalu galau, terlalu khawatir, naik gula, namanya diabetes mellitus. Naik asam lambung, akhirnya namanya vertigo. Saya Pak Ustadz nggak tahu lah, sejak naik asam lambung digoyang aja saya tengok orang. Tapi kalau anak gadis tidak. Itu bukan vertigo Pak, itu pergatal. Bapak sudah cocok dimasukkan dalam Portugal. Apa itu? Persatuan Orang Tua Gatal. Cocok Bu? Main cocok aja orang ini. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, takut. Kenapa orang korupsi? Nanti kalau aku sudah pensiun, kalau udah tak kerja lagi, cuma gaji sudah hilang. Selama ini ada gaji pokok, ada uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Nanti kalau tidak macam mana? Akhirnya korupsi. Gara-gara apa? Terlalu takut. Kenapa orang mukanya isinya plastik semua? Ini dagu plastik, hidung plastik, pipi plastik. Kenapa? Gara-gara takut. Resiko muda adalah tua. Takut tua. Akhirnya operasi kresek. Kresek semua wajahnya. Bulu mata plastik, alis plastik, hidung plastik, semua naik ke atas. Pipi naik, hidung naik. Sudah bagus-bagus, alis diciptakan Allah turun, alis tel naik. Setan pun heran, macam aku kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut dibilang orang hitam. Akhirnya apa? Takut dibilang orang hitam. Beli skincare, dipakai di muka, turun ke leher. Muka putih, leher hitam. Balik lagi ke rumah, disapanya, "Hai zebra," katanya. Ini kenapa ceramah Ustadz Somad ini betul macam-macam aku yang ceritakannya ini. Saya ini Ustadz yang tidak bisa dibisik-bisiki orang. Jadi jangan ibu duga suami ibu udah bercerita ke saya, nggak ada. Tidak ada satupun pejabat PTPN, wakil bupati Serdang Bedagai, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Brigit yang membisiki saya tentang apa yang mesti saya sampaikan malam ini. Tak ada. Saya ngomong ini apa yang ada di kepikiran saja. Itu yang saya sampaikan. Bahwa kita ini terlalu takut. Takut mati juga. Rupanya malaikat maut itu sebelum datang mencabut nyawa di tanahnya. Kau masih takut enggak? Kalau masih takut, aku kesana dulu ya. Enak kali. Mau takut tak takut disentapkannya nyawa mati. Mimdate mata ya bawati. Modar. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Lalu apa yang membuat kita bisa menghilangkan takut? Yang membuat kita menghilangkan takut, bahwa semuanya kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Besok saya ceramah di 4 titik. Subuh, duha, siang ke Batubara, malam ke Binjai. 4 titik. Apakah aku besok sehat? Macam mana aku besok? Itu kalau saya pikirkan tak tidur-tidur saya malam ini. Jam 2 malam berkedip-kedip biji mata. Cemana lah besok? Tapi saya serahkan semuanya kepada Allah. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi semua ini diserahkan kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. PTPN 4 ini kelapa sawit apa karet Pak? Sawit. Tanah negara, tanam sawit, bersihkan, buang rumput, kasih pupuk, jaga keliling, awasi CCTV, jangan sampai ada ninja. Hebat ninjanya, dari Jepang kemarin cuma mau ngambil brondol. Luar biasa. Dijaga 24 jam. Itu namanya usaha.
terjadi juga yang sudah terjadi, maka kita katakan la haula wala quwata illa billah, serahkan pada Allah. Saya nggak mau juga nanti besok kumpul PTPN mengadakan rapat tahunan, pas ditanya kepala-kepala divisi bagaimana progres PTPN 4 ke depan, serahkan aja pada Allah. La haula wala, bukan itu maksudnya. Setelah usaha dan ikhtiar, besok pagi ibu bangun nih bapak, bang, abang tak pergi kerja, abang tak pergi ke PTPN 4, abang tak pergi nangkap ikan, abang tak pergi, serahkan pada Allah. La haula. Yang terlalu cemas, semua serahkan pada Allah. Ibu jangan marah, ibu jangan ngamuk, ibu diam aja. Nanti kira-kira jam 12 dia bangun, dia tanya, mana makan siang kita dek? Serahkan pada Allah. Jangan takut, jangan cemas. Marah dia, sumbatkan sumbu kompor dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada usaha dan ikhtiar, jangan terlalu takut dan cemas, serahkan kepada Allah, hidup kita akan lapang. Fa inna ma'al usri, diulang 2 kali, inna ma'al usri. Tolong truk-truk kelapa sawit itu tulis di belakangnya itu, tapi jangan pakai tulis Arab, takutnya nanti diinjak-injak kena najis. Pakai tulis Latin, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Surat Al-Insyirah. Jadi orang kalau kebetulan dari Medan ke Tebing, ke Medan, ke Rantau Prapat, ke Danau Toba, pas parkir macet ditengoknya, dia suntuk, stres, depresi, takut ditengoknya. Fa inna ma'al, lapang hati dia. Ini kadang di belakang truk entah apa-apa tulisannya. Pas lagi macet suntuk tulis, pulang rindu, enggak pulang malu. La ilaha illallah. Ada pula gambar, entah gambar-gambar apa dipajangnya di situ. Muka perempuan, kaki laki-laki. Rupanya lady boy, wajah lady, kaki boy. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf, takut. Yang kedua, wal ju', lapar. Kita ini lapar, kurang rezeki, kurang gaji, pemotongan efisiensi. Saudara kita di Palestina lebih parah atau tidak dari kita? Lebih parah. Saudara kita di Rohingya terusir, kita masih bisa hidup tenang. Pulang dari sini, tolong pedagang-pedagang yang jualan-jualan ini balik dari sini, jangan pulang ke rumah, habiskan barang dagangannya itu, bayar masing-masing. Kenapa? Mereka berjualan sudah dari sore, dari semalam menyiapkannya. Jadi kalau ada pengajian Ustadz Somad, itu bukan hanya sekedar pengajian, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Pasar malam, balon-balon sama lampu-lampu, beli semua. Kalau anak tak mau, belikan untuk laki. Bang, abang udah kubelikan kelap klip, jangan main-main kesana lagi. Main semua. Ini sikit-sikit mau main, sikit-sikit mau main. Dek, abang pergi sana, mau kemana? Mau main, aku suntuk di rumah nih, nggak ada lampu, hanya lampu. Belikan lampu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta. Sudah usaha bangkrut, sudah usaha dicuri orang. Mungkin Allah ingin supaya sujud kita lebih lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mungkin Allah ingin supaya munajat kita lebih lama, meneteskan air mata. Selama ini kalau hidupnya tenang, kenyang, lenang, senang, kurang ingatnya kepada Allah. Tapi setelah itu dia selalu berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, istighfar, astaghfirullah. Diajak bercerita, gimana kabar kau sekarang? Astaghfirullah. Apa kabar kau sekarang? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, berbagai macam penyakit datang. Mudah-mudahan disehatkan Allah semua yang sakit-sakit. Andai pun kita sakit,
Cara Allah supaya tercabut semua dosa-dosa. Andai pun sakit, supaya kita dapat pahala sabar. Andai pun sakit, supaya kita dapat pahala ridho dengan takdir Allah. Sakit bukan kutukan. Ini sekarang banyak orang, si anu sakit dia. Itulah gara-gara menyantet aku tuh kemarin. Enak aja main suntuk. Dari mana dia tahu tuh? Dari dukun. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima ibadahnya 40 hari 40 malam. Kalau memang betul dukun itu bisa nyantet, kenapa waktu dia dituduh pesulap merah lapor ke polisi? Minta tolong juga sama Pak Kapolres. Kenapa tak disantetnya aja? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit, was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, hujan tak turun-turun, musim panas. Kami di Riau panasnya minta ampun. Di Sipis-Pis ini panas juga. Tapi tadi saya tengok beberapa video, udah turun salju katanya. Ada yang orang tuh manen sawit, udah turun salju. Ada videonya sampai. Kalau tak ada nanti ku kirim. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Ketika musibah itu datang, dia berkata, inna lillah wa inna ilaihi. Itu orang yang sabar. Ini sekarang banyak mengatakan orang sabar itu orang yang tak melawan, orang yang diam. Pak Haji. Ya, tadi ku tengok anak Pak Haji dibonceng orang. Aku sabar. Ku tengok bini Pak Haji dilarikan orang. Serahkan pada Allah. Itu bukan sabar. Pau. Longor. Sabar itu adalah ketika musibah itu datang, dia tidak menggerutu, dia tidak menumbuk dinding, ditumbuknya dinding. Dinding orang pula tuh. Alladzina idza asabathum musibah, dia mampu berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah lebih sayang Pak Ustadz, Allah lebih kasih daripada saya Pak Ustadz. Kalau hidupmu berat, perbaiki ibadahmu, insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu. Sulitkah, susahkah, payahkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah, tak ada yang payah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pulang dari pengajian ini kita bisa lebih tegar, lebih kuat menghadapi hidup insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rasa-rasa ada semut datang ke kaki saya. Saya tengok tak adanya bersih, rupanya udah kesemutan. Biasanya saya kalau kesemutan gini berarti udah 1 jam saya berdiri. Saya tengok dulu jam mahal ini ya. Tadi saya waktu maju berdiri jam 9 kurang 15. Sekarang pas jam 10 kurang 15. Saya walaupun tidak menengok jam, tahu saya sudah berdiri 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Ya itulah kesemutan itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam diuji atau tidak? Diuji dengan buah kuldi. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Fa'azallahuma syaitan. Digoda setan. Tapi kemudian dia bertobat kepada Allah. Doa yang paling tua kita semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Isa berhadapan dengan Herodes, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrus, Nabi Nuh berhadapan dengan anak kandung sendiri, Kan'an, berhadapan dengan istri. Nabi Muhammad
berhadapan dengan paman kandung Abu Lahab. Makanya kalau ada orang mengatakan, kenapa dunia ini isinya semua orang jahat aja Pak Ustaz? Kenapa dunia ini isinya hanya pertempuran, pertengkaran saja? Dunia ini bukan baru. Dunia ini sudah lama. Ada Kabil, ada Habil. Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Ibrahim, ada Namrus. Ada Isa, ada Herodes. Ada Muhammad SAW, ada Abu Lahab. Ada aku, ada kau, setan. Saudara geng, jangan bilang begitu, ngamuk dia langsung. Kau pasti murid Ustaz Somad kan? Saudara geng dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah mengaji, hati kita lebih lapang, sholat jangan sampai tinggal. Mudah-mudahan suami-suami laki-laki yang belum sembahyang pulang dari pengajian ini segera. Yang tak ikut pengajian dia dengar, itu kameranya menyala. Hai laki-laki yang belum sembahyang, kalian kepala rumah tangga, mestinya kalian yang membangunkan istri kalian malam dengan memercikkan air cuci tangan. Kalau air biasa tak pedas, ini bekas sambal belacan. Dipekerjakannya, wake up my darling, wake up my honey. Itu yang pengantin baru kemarin. Tapi kalau udah agak-agak anak tiga, bangun. Boleh saya bertanya, Bu? Jangan dijawab ya, dalam hati aja. Kapan terakhir suami membangunkan tahajud? Boleh saya bertanya, Pak? Jangan dijawab ya, dalam hati aja. Kapan terakhir membangunkan istri bangun tahajud malam? Dek, bangun. Kenapa? Aku mau ke kamar mandi, takut hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Tapi ibu jangan mentang-mentang sudah dengar ceramah Ustaz Somad di PTPN 4 si pis-pis, tiba-tiba pulang dari sini langsung manggil suaminya, ya ayyuhalladzina kafaru. Bukan begitu. Makin ngaji makin lembut, makin ngaji makin baik, makin ngaji makin hikmah. Ngajak suami sholat bukan begitu. Terus caranya gimana Pak Ustaz? Nanti malam berdoa pas dekat tempat tidur dia. Ya Allah, kalau memang hidup ini baik bagi dia, hidupkanlah dia. Tapi kalau mati lebih baik bagi dia, segerakanlah ya Allah. Besok subuh, Sumatera Utara ini waktu subuhnya jam 5. Besok kira-kira jam 4.30, bisikkanlah ke telinga dia, la ilaha illallah. Apanya kau nih? Ini baru geladi kotor bang. Besok sambil masak pagi sarapan, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kau menyindir aku ya? Enggak bang. Orang kalau kesehatan memang sensitif bang. Tak usah kau sindir-sindir aku. Urus saja surgamu, jangan kau urus nerakaku. Abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Di dalam kelembutan itulah dapat ya. Ibu sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Lembutkanlah hatiku suamiku ini, lembutkanlah. Tak juga lembut, ambil nenas. Melembutkan daging biasanya pakai nenas kan? Lembutkanlah, masukkan dia ke dalam kulkas sama nenas itu sekalian. Ya Allah, lembutkanlah hati suami-suami yang keras ya Allah. Wah, banyak juga orangnya. Ya maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Maulaya lupa pula. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu yang saya bacakan itu sholawat juga, disusun oleh Imam Al-Busiri dari Mesir, namanya sholawat Burda.
Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah berkat Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud niat kami, waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa-dosa kami. Ya wasi'al karami, engkau yang maha luas karunianya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Mudah-mudahan dengan banyak beristighfar lapang hati kita insyaallah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesempitan, segala kesusahan diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka amalan, diantara amalan afdal adalah istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa amalan kita? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak kali zikir ini Pak Ustaz. Kasihlah saya amalan yang singkat padat. 3. Yang pertama adalah istighfar. 2. Yang kedua adalah solawat. Yang bukan soman, solawat. Yang ketiga adalah tahlil, la ilaha illallah. Kita mulai. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terserah 10, 200, 300, 1000. Yang kedua solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10, 100, 200, 1000, makin banyak makin bagus. Yang ketiga, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100, 1000, 2000 bagus. Tapi jangan karena mau mengejar 1000 cepat-cepat sampai tak jelas bunyinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya Pak Ustadz kalau zikir kuat-kuat itu terganggu telinga saya. Berarti kau diganggu setan. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, dibisikkan dengan tahlil la ilaha illallah, kuat-kuat ke telinga kanan, la ilaha illallah, keluar jinnya. Saudara yang dimuliakan Allah, takutnya jin itu ngomong pula habis dia ketawa. Masa sesama setan saling mengusir, kata dia. Kau kan setan juga, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang 1 jam 15 menit kita bersama. Selama saya bercakap 1 jam 15 menit ini, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah, daripada saya simpan, saya tak minta maaf di sorga, di dunia, di akhirat. Sedangkan di sepis-pis saja payah kita jumpa, apalagi nanti di akhirat. Tapi insya Allah, sebagaimana kita berkumpul malam ini di PTPN 4, nanti kita juga akan berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang. Malam ini kita sama berdoa, mudah-mudahan di bulan yang mulia, bulan Zulqa'dah, di malam yang mulia, malam apa ini? Malam Ahad ini. Malam Ahad, malam libur. Di mana-mana anak-anak muda pacaran, bonceng-bonceng. Tapi malam ini semuanya pengajian. Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak muda story tadi sudah nanya, di mana kita jalan malam ini yang? Nggak ada jalan-jalan. Say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Kita ngaji nanti malam. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita jalan. Mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak gadis kita dijaga dari playboy cap tupai. Habis pohon kelapa tuh belobang semua di luar. Mudah-mudahan anak laki-laki kita selamat dari LGBT. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.